Saya itu udah dalam kondisi sebagai rumah tangga itu sudah habis, hancur. Rumah tangga itu sudah hancur, rumah tangga itu. Oleh pertarungan saya sama istri saya itu. Sampai akhirnya saya meyakinkan dia itu untuk buka warung itu, dan terakhir nih sampai saya bilang, dia kan justru mencaci maki saya ketika saya mau punya ide untuk menghidupkan kembali warung itu ya. Nggak tahu apa. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di Warung Tuman, sebuah restoran di tengah-tengah kampung di kawasan BSD. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, pengelolanya yang sudah sukses menjadikan warung di tengah kampung ini menjadi ikon, menjadi lokasi yang banyak dikunjungi masyarakat. Seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Nama saya Eko Sulistianto, saya yang mengelola Warung Tuman. Saya membangun Warung Tuman itu warung yang saat ini ya, warung yang hari ini itu ya, itu saya mulai Maret 2019. Nama Warung Tuman itu sudah saya pakai lama, saya sudah cukup sekitar 10 tahun kulineran. Tapi istri saya kantor, saya kerja kantor, istri saya di rumah buka warung di lapak gitu ya. Pernah buka bebek tuman di kaki 5 di pinggir jalan besar gitu ya, tenda gitu, kalau hujan-kehujanan ya bubar. Terus pernah juga kita catering anak-anak TK, pernah juga catering hotel, pernah ngelola kafe di Kota Tua misalnya Jakarta. Jadi CV-nya sudah ada. Nah, tapi waktu itu saya masih kerja kantor, jadi tidak bisa sepenuhnya gitu ya, support ya. Saya kerja pulang kantor ya saya membantu. Saya yang dorong gerobak ke pinggir jalan, saya masang tenda, saya yang cuci piring. Pokoknya istri saya fokus urusan menu, saya urusan non menu. Dari properti, nyiapin segala macam, termasuk cuci piring, promosi itu bagian saya. Dia fokus ngurusi menu. Nah, pertama kali saya kuliner itu buka bebek tuman di BSD sini tahun 2000, kalau tidak salah 2012 atau 11 begitu, saya lupa persisnya. Sejak awal saya pakai tuman. Waktu pertama itu juga saya agak malu itu pakai nama tuman ya, karena tuman itu kan citranya itu kan desa gitu loh, yang nama kok tuman gitu loh. Tapi saya senang dengan itu, sejak awal sudah pakai nama ini aja. Gampang diingat, tapi juga di dalamnya itu mengandung sesuatu yang tadi harapan atau doa gitu ya, bahwa orang yang sudah pernah mencicipi masakan kami itu akan datang lagi. Buka warung tutup, buka warung tutup, buka warung tutup begitu kan, karena istri saya kerja sendiri di rumah, saya kantor. Nah, tahun 2018 akhir itu saya memutuskan berhenti dari kantor. Saya kantor terakhir itu di Caika, itu saya kerja di situ 3 tahun, terus kemudian kontraknya habis, dan pada saat habis itu saya memutuskan untuk saya nggak mau ngantor lagi karena sudah bosan sekali. Tapi istri saya nggak mau, dia maunya saya kerja kantor. Nah, di situ pertarungannya, saya sudah nggak ada energi lah di kantor. Walaupun saya belum punya pegangan baru, entah pekerjaan atau income gitu ya. Tapi saya merasa kantor itu sudah masa lalu begitu. Saya harus terjun ke dunia usaha, apapun usaha itu. Nah, kebetulan yang bisa kami lakukan, atau yang pernah kami lakukan itu adalah
kulineran. Waktu saya berhenti kantor itu ya pikirannya macam-macam. Mau buka, mau pelihara lele, mau pelihara kambing, mau pelihara bebek gitu ya, untuk peternakan gitu. Saya sudah mencoba termasuk itu sayur organik. Sudah saya coba itu beberapa kali terpraktek gitu. Mau kerjasama dengan teman gitu. Saya yang menjalankan begitu. Jadi setelah saya timbang-timbang lagi gitu, itu jenis usaha yang membutuhkan waktu lama untuk dapat uang. Kalau taruhlah kita mau bebek itu ya, pelihara, baru 3 bulan kita bisa. Itu pun kita harus ngeluarin uang terus. Saya memang nggak punya uang, betul-betul nggak punya uang. Jadi kemudian saya memutuskan buka warung. Sebetulnya buka warung itu sudah impian saya sejak pertama kali saya menikah, tahun 2005 atau 2006 dia. 2005 kalau tidak salah, saya menikah itu. Saya bilang sama istri saya begitu, kowe kudu buka warung, masakannya kan enak tuh. Jadi ketika kami pacaran tuh dia sering ngasih saya makan. Masakannya kok enak ini, wah kau buka warung nih kamu gitu kan. Ya itu sejak awal udah impian saya buka. Sudah, saya memang pengen banget itu ya. Cuman momentumnya nggak dapat. Tapi kemudian momentumnya ketika dapatnya itu tadi saya nggak mau kerja lagi kantor tahun 2018 akhir itu ya. Dan kami nggak ada kerjaan, dia nganggur, saya nganggur, nggak ada yang punya dapat uang. Sementara saya harus menghidupi 2 anak gitu kan, wah gimana? Nah pertarungannya di situ sampai akhirnya dia mau. Saya itu udah dalam kondisi sebagai rumah tangga itu sudah habis, hancur. Rumah tangga itu sudah hancur, rumah tangga itu oleh pertarungan saya sama istri saya itu. Sampai akhirnya saya meyakinkan dia itu untuk buka warung itu. Dan terakhir nih, sampai saya bilang, dia kan justru mau caci maki saya ketika saya mau punya ide untuk menghidupkan kembali warung itu ya. Nggak tahu apa yang dalam pikiran dia itu. Mungkin dia udah terlalu enak gitu ya. Karena kan buka warung harus capek, kan. Mungkin dia tidak siap di situ. Mungkin itu dugaan saya di situ. Pokoknya ide saya itu sama dia dimentahkan, dihina-hina gitu kan. Kantor lagi aja, kira-kira gitu loh. Ya memang saya sempat beberapa kali nyari kerjaan kantor. Ada aja teman gitu yang ngasih kerjaan. Tapi saya kantor udah masa lalu. Bagi saya walaupun dunia baru belum saya dapat ini. Dunia baru belum saya ada dalam pegangan, tapi kantor udah masa lalu bagi saya itu ya. Saya nekat saja pokoknya. Udah sampai akhirnya saya bilang ke dia. Saking saya jengkelnya itu loh, meyakinkan dia itu. Titenono nih, catat saya bilang gitu. Pegang kata-kataku. Kalau kita buka warung, yakin sekali pasti jalan. Tidak ada kata tidak jalan, pasti jalan. Sampai saya sumpahin dia, karena saking jengkelnya itu loh. Lah gimana mau ngasih makan anak, kita nggak punya income sama sekali, nganggur dua-duanya. Belum mau. Waduh, saya bilang, ini kerjaan teman udah saya tolak sih. Gimana coba? Pekerjaan yang tawar kasih teman sudah saya tolak. Karena saya mau fokus usaha, yang saya mau ajak itu nggak mau. Kan dia chefnya dia. Warung harus ada chefnya, dia chefnya. Andalan dia itu. Nggak mau. Gimana itu? Wah, itu saya kelahi sama istri saya. Pokoknya sebagai institusi rumah tangga, keluarga saya itu udah habis. Sampai akhirnya entah ada apa gitu, akhirnya kami bersepakat, oke lah kita coba. Untuk warung yang ini pertama-tama saya buka di Granada Square. Saya buka beli sate waktu itu. Saya beli lapak di Preman gitu. Dari pagi itu kerja itu. Saya buka malam gitu. Baru 2 minggu belum tikar. Karena nggak laku, duitnya habis. Aduh gimana ini. Aduh, saya bilang udah deh kita pinjam itu aja, saudara itu aja. Di dekat sini kan ada rumah gede itu, di dekat warung teman ada rumah gede, ada gudang nganggur, ada garasi nganggur. Saya set up jadi warung jelek, warung tempo dulu. Pokoknya cuman paling muat dapurnya itu muat sekitar mungkin 8 sampai 10 orang aja. Itu udah pelan-pelan itu. Kecil jelek, tapi dari segi nyeni gitu udah dapet itu. Saya memang suka begitu. Ini kayaknya asik juga nih. Kanan kirinya hijau. Ini ada warung makan di sini dan orang suka di situ. Pertama buka juga bingung karena kan nggak ada ini Mas. Tempat itu nggak dikenal orang. Di Google juga nggak ketemu. Teman saya aja ngetawain saya itu. Kamu aja buka di pinggir jalan nggak ada orang datang kok kamu di tempat begitu tuh gimana itu. Tapi saya nggak ada pilihan. Karena emang saya nggak punya
modal, nggak punya uang, nggak punya tempat. Pokoknya segalanya nggak ada kecuali semangat. Saya ngiter ke sertifikat nggak ada yang mau. Saya nggak berani pinjam bank karena belum punya pengalaman waktu itu. Saya ngiter ke teman-teman gitu, sepertinya gagal. Artinya nggak berhasil lah saya membawa sertifikat itu. Sertifikat tanah yang sertifikat saya di Jogja. Dijual di sini ya nggak laku. Mungkin itu kali ya. Nah terus akhirnya kami bersepakat warung harus tetap jalan, Ya sudah, saya pindah ke tempat yang saudara saya ini, tempat yang belusuk gitu ya, nggak ada di mobil juga susah jalan pasti ke situ. Nah, saya kencang gitu, saya kencang ininya main sosmednya. Memang main sosmed itu bukan hal baru buat saya. Itu tuh sudah menjadi kebiasaan saya hari-hari dulu. Saya jalan kemana saya nulis, motret nulis. Jadi udah. Blog atau di nggak di Facebook aja. Itu setiap hari begitu saya. Itu rutinitas saya begitu. Pertemanan sih saya nggak banyak, tapi saya sangat aktif di Facebook. Apa aja saya tulis gitu ya. Banyak cerita-cerita tentang kehidupan saya tulis. Jadi ketemu pengemis saya tulis, ketemu ini saya tulis di jalan begitu. Dan itu kemudian saya manfaatkan di sini. Saya pertama-tama bercerita tentang tempat ini. Saya nggak bercerita tentang warung. Saya nggak jualan. Ini ada, aku buka warung loh, nggak begitu. Saya cerita tentang pohon di sini, ada pohon langka, ada sungai, ada burung-burung langka, ada orang-orang yang unik begitu di sini. Itu saya ceritakan semua. Sehingga orang mungkin penasaran kali ini di mana sih ini. Ketika begitu dia datang ya, ada warung di sini gitu. Jadi saya hampir nggak pernah posting makanan. Hanya pertama-tama saya mengenalkan bahwa ini ada. Waktu saya buka yang di tempat yang susah dicari ini, itu ketika teman saya ngetawain, kamu buka di tempat yang begitu, siapa yang mau datang itu? Nah, itu saya bilang sama istri saya bilang panggil dia kan Mbak, tantangan di sini jauh lebih berat ini. Kenapa? Nggak ada orang lewat. Itu tuh memang bukan jalur untuk lewat orang. Ada jalan, tapi itu jalan yang nggak pernah dilalui orang kecuali keluarga di situ. Gimana ngundang orang? Nah, tapi akhirnya saya bilang sama istri saya, tidak ada cara lain kecuali kamu harus bikin menu yang sangat spesial yang nggak ada di tempat lain. Itu yang aku goreng di sosmed gitu kan. Akhirnya dari situ terbitlah ide untuk menghidupkan kembali resep-resep rahasia keluarga dia di Minang dulu, zaman dia kecil. Nah, dihidupkan dia kan pintar masak ya. Dia coba-coba lagi gitu. Ingatan masa kecil kah? Memori masa kecil saat dia dulu sering dimasakkan oleh orang tuanya dan nenek kakeknya gitu. Coba-cobain, rasanya dapat enak dan saya nyoba enak ini. Inilah ya, ini saja. Akhirnya produk kami pertama namanya nila calabalatui. Itu ikan nila kalau prosesnya itu panjang itu kerjaan orang yang nggak punya kerjaan. Prosesnya panjang jadi orang ya itu harus dibungkus daun, pisang direbus, dibakar, terus disantan. Nah, kami di sini pakai bypass saja, bakar kita bikin santan. Itu yang saya jual pertama itu. Saya tulis di mana-mana, tulis di Kompasiana, saya tulis di Facebook, saya bikin video dan sebagainya gitu. Lalu teman-teman kuliah saya undang, teman-teman kerja dulu saya undang main situ. Bahkan saya di Ramangun, pertama kali kedatangan orang yang dia dapat dari promosi saya itu ya, jauh itu rasanya ya ampun, seneng banget mas. Loh, seneng banget dong, ini tempat yang sembunyi, orangnya sih nyarinya sampai, Pak luar biasa tempatnya ini Pak, susah nyari saya, tapi asik gini Pak. Wah, saya rasanya, wah ini ada lampu hijau. Lalu momentumnya itu ketika ada Kompas datang, wartawan Kompas. Datanglah dia di situ liputan warung kami, warung yang jelek itu ya, warung yang bahasa Jawanya itu, istilah bahasa Jawanya itu ramejaji. Ramejaji itu ini itu nggak berharga, nggak ada warung kayak apa sih ya jelek begitu. Jadi di situ dia makan menu-menu istri saya seharian tuh dimasakin itu cobain gitu. Nah itu ternyata keluar beneran di Kompas Sabtu. Waduh kami seperti dapat mukjizat ini. Halaman aja kalau di Sudah satu halaman kulineran. Pagi-pagi itu saya diteleponin teman-teman itu kerangkring ngapain sih ini itu ya. Terus Facebook juga pada kecing gitu. Apa sih ini? Oh ternyata keluar di Kompas. Nah hari itu hari Sabtu mulailah datanglah mobil-mobil itu seharian saya kelimpungan terima ini di mana Pak, kerangkring gitu.
Orang datang juga, alah ternyata tempatnya begini doang. Orang di dapur pada berdiri nungguin begini karena kan nggak ada tempatnya. Malu, sebenarnya aslinya saya malu dalam arti masuk Kompas, media internasional, media Indonesia begini, kok tempatnya ternyata cuman saupil begini dan jelek begini gitu loh. Ini udah bagus, yang ini bagus loh. Dulu itu jelek-jelek, tempat makan tuh nggak ada gitu loh. Tempat makan itu nggak ada, hanya di dapur itulah ada beberapa amber gitu yang saya taruh di situ. Tapi dari situ kemudian ya bergulir. Ada dari BRI telepon, katanya dia lihat di Kompas gitu kan, pengen makan di situ. Direksinya yang mau makan di situ. Oh, kami kelabaan dong. Direksi mau makan di warung teman, gimana? Kami nggak punya wastafel, nggak ada, cuci tangan nggak ada. Iya mas, bener itu, tempat duduknya nggak ada. Terus datanglah itu utusan BRI ngecek ke situ, ngesurvei ya. Sampai di situ si mbak-mbaknya itu bawa mobil sama supirnya kan. Dia mungkin agak bingung mana warungnya itu. Terus ya ini mbak, warungnya cuma begini ini gitu kan. Terus dia nanya, Pak nggak ada yang private Pak? Private gimana mbak ya? VIP ya? Mungkin dia bayangin dia kan ada AC, tempatnya yang mentereng gitu kan. Ini di kebun ya, jelek banget ya. Saya bilang ya cuma ini mbak. Tapi pada saat dia membawa pulang, dibawa ke kantor, mereka oke. Makanannya rasanya oke. Datanglah itu, kemudian direksi itu membawa mobil Camry dan kawan-kawan ke situ. Ya tempatnya nggak ada, jelek banget mas, betul-betul. Yes, yang terjadilah, saya bilang gitu. Pokoknya saya, kalau misalkan mau menghina ya silakan, mau seneng ya silakan. Pokoknya adanya cuma begini, jelek begini ini. Bambu-bambu, kursi, reot-reot gitu loh, pasrah aja saya bilang. Wastafel aja nggak ada, makanya kemudian ketika direksi PRI itu Pak Kades itu komentar yang kemudian ketika mau pulang, Mas Eko, ya Pak siap, wastafelnya dibikin lah, masa udah ada warung nggak ada wastafel, nggak ada cuci tangan. Oh siap Pak, ya, mulai dari situ saya mulai benah-benah, ya itu pesan bambu-bambu gitu kan, yang saya persepsikan dalam bayangan saya itu akan menjadi warung desa dalam asli sesungguhnya. Saya tuh pengen banget punya warung yang saya tuh pengen mengembalikan spirit atau atmosfer warung tempo dulu Simba-Simba itu, tapi yang otentik, yang tidak artifisial. Artifisial itu ya dibikin bening itu loh mas. Yeah. Ini kan jenengan lihat sendiri kan, jelek-jelek gini, reot-reot begini itu loh. Orang kesini juga lihat saungnya juga. Pak ini saungnya berapa puluh tahun ini Pak? Baru kemarin saya bikin mas. Iya ada dua pertimbangan. Yang pertimbangan pertama itu saya memang pengen yang nuansa desanya itu dapet ya. Pertimbangan kedua hemat karena saya nggak punya uang. Makanya propertinya semua ini bekas semua ini. Ini tempat dulu aja ngambil di pinggir jalan. Saya ngambil aja. Lain waktu ada makan di sini terus nanya saya, Pak Eko ini berapa habis ini? Dia menduga sekitar 1 M untuk investasi di sini. Pas saya ketawa, ya enggak lah Pak, ini paling 100 juta. Yang paling banyak untuk bikin konblok ya, saya bilang begitu, untuk konblok. Bikin saung ini juga murah-murah banget nih. Betul-betul murah. Kayu yang seadanya. Seadanya. Saya nyari yang betul-betul udah dibuang-buang. Gentengnya aja di sini udah nggak laku itu. Ya. Kalau di sini orang bilang genteng daun. Nah, itu di tempat lama yang saya pinjam tadi, saya sewa tadi itu udah penuh. Setahun udah penuh itu. Saya sering diomeli sama yang datang tapi nggak dapat tempat. Mobilnya nggak bisa gerak maju, mundur nggak bisa, maju nggak bisa karena jalannya kan cuma satu. Mau keluar nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya sudah, ngamuk semua lah yang pada ngantri di situ. Ya dari situ saya kepikiran mencari lokasi yang lebih luas. Nah saya cari, dapatnya malah di belakangnya di situ. Bapak tinggal di daerah sini? Tinggal di PSD, dekat sini. Menemukan lokasi ini karena enggak, saya sudah lama sebelum buka warung itu saya sering lewat sini.
Jadi di sini tuh dulu bambunya keren-keren Mas. Tapi saya sudah kepikir, bambunya keren banget ini. Dulu di sini dekat kuburan ini ya, itu nggak ada orang lewat kecuali orang ziarah. Jadi sepi banget di sini tuh, sepi sekali. Saya menyukai atau saya waktu itu yakin gitu bahwa ini bisa jalan itu kenapa? Karena banyak pohon. Saya itu sangat mencintai pohon. Di mana ada pohon, saya di situ akan saya rawat, ya gitulah saya jaga gitu ya. Nah di sini kan pohonnya sudah ada nih. Feeling saya orang makan di bawah pohon itu suka, gitu. Nah makanya saya memilih tempat ini dengan pertimbangan tadi itu. Tempatnya teduh, lokasinya tidak jauh dari BSD. Memang aksesnya susah, aksesnya setengah mati itu pertama. Tapi saya cek waktu itu ada jalan mobil kok, jadi saya aman. Pertama saya milih di sini, saya juga ngomel, gimana sih deket kuburan, yakin, tenang saja, saya bilang gitu. Justru kuburan itu, ini ikon, gampang diceritakan kalau kuburan itu, ya kan? Nah disitulah saya memilih tempat ini. Pertimbangannya hijau, teduh, bambunya. Saya sangat mencintai bambu. Bambunya banyak, begitu kan? Dan yang berikutnya aksesnya bisa ada akses mobilnya. Karena waktu itu kan customer saya yang di tempat lama itu kan kelasnya sudah AB tuh. Nah kalau mereka nggak ada jalan mobil, ya susah kan? Nah di situ saya memilih untuk ada jalan mobilnya, ada. Jadi bisa di-create gitu, bisa diciptakan nanti. Jalan-jalan lewat kampung bukit. Itu dulu malah belakangan. Itu yang menciptakan customer sendiri itu. Kami menyebutnya tumaner itu. Tumaner itu malah bikin jalan sendiri. Saya tadinya lewat jalan umum, depan ya, yang di sini, yang ruwet itu, yang pokoknya satu mobil aja. Tapi sampai di sini, ya itu kreasi warga di sini dan tumaner, kira-kira begitu. Angan-angan saya dalam hati saya itu betul-betul pengen warung ini itu membawa manfaat kanan kiri. Makanya sejak awal saya bilang, Pak, Bapak Ibu yang punya di rumah keterampilan apa, usaha apa, entah keripik, entah opak, segala macam, mari saya dengan senang hati untuk menerima dan silakan dibikin taruh di sini. Itu kanan kiri saya ajak begitu. Nah termasuk juga misalnya parkir gitu ya dulunya. Sebetulnya kami itu sudah viral di tempat lama. Viralnya mulai, jadi ketika kami pindah di sini, saya tidak promosi. Memang saya setiap hari posting itu loh. Saya setiap hari posting di Instagram, yang itu kemudian diikuti oleh para tumaner itu. Nah ketika saya posting begitu, mereka pada heran, ini teman baru ya, boleh dong Pak, saya ke warung, ya mari saya antar ke sini. Waktu saya mau buka tempat ini, kan ada corona ya, corona datang, saya tutup di tempat lama sambil menyiapkan tempat ini. Awal corona baru saya buka loh ya, belum buka warungnya ya, baru saya babat alas ini loh. Saya bersih-bersihin, saya cangkul-cangkul gitu kan. Nah itu mulai Januari, Februari 2020, kami di sini mulai Juli resminya ya. Saya meresmikan bahwa oke, warung ini resmi buka itu Juli 2020. Jadi kan baru setahunan kira-kira. Nah itu dia. Ketika saya buka di sini, itu kebetulan ada corona dan tren bersepeda sedang naik daun. Orang-orang sepeda itu yang kemudian lebih mengenalkan kami ke publik itu orang sepeda. Yang pertama-tama yang mengenalkan ini ya tadi itu tumaner-tumaner garis keras itu, kami nyebutnya garis keras. Tempat lama itu kalau dia jadi waktu corona datang, saya itu buka delivery di rumah. Nah tumaner ini pesan di rumah, lalu dibawa ke sini sekedar buat makan saja. Mereka nyiapin piring sendiri, gelas sendiri, bawa kaleng kerupuk sendiri, apa aja bawa sendiri, sekedar pengen duduk di sini makan. Nah di situ kemudian foto-foto, udah jalan sendiri. Jadi nggak ada di sini misalnya ucapan selamat membuka warung baru, nggak ada. Tiba-tiba udah mulai ramai gitu aja. Seperti pindahan, terus udah seperti ibarat kayak tawon madu itu loh. Ini induknya bergerak ke sana ya orang ke sini gitu. Bahwa menunya ya sebagian cocok, walaupun tidak semua suka ya, tapi customer kami, teman-teman itu sepertinya senang dengan menu yang kami hadirkan. Nah, di samping juga memang ciri khasnya Tuman itu ya deso begini ini. Jadi embrio warung Tuman itu saya dulu memang seperti saya ceritakan tadi, saya sejak awal itu memang
punya angan-angan punya warung yang seperti desa gitu, yang jelek gitu ya. Tapi dikelola dengan pendekatan manajemen modern, kebersihan terjaga, apa bersih, rapi begitu. Dan saya lihat komen-komen di Instagram di mana itu, memang di sini kebersihan mereka pada suka karena misalnya bersih, misalnya begitu ya. Dan ya gitulah, saya selalu misalnya termasuk juga saya menerapkan setiap sore saya briefing dan coaching karyawan yang lulusan SMP itu saya ajari bagaimana sih menghadapi customer gitu kan, bagaimana harus menservis, gitu segala macam. Jadi intinya adalah nilai-nilai pertemanan itu saya injeksi ke mereka sehingga mereka juga seperti servis pelayanan, kemudian juga ya pertama rasa makanan, kedua servis dan pelayanan, yang ketiga ini suasana begini nih. Saya berharap bahwa orang yang kesini itu seperti ya homey saja. Ya, mager gitu, malas gerak gitu. Dan saya di sini tidak membatasi berapa lama harus ke sini. Menu Minang tradisional punya keluarga istri saya. Nah, lalu saya bilang satu hari ini kayaknya kita kurang jagoannya ini. Apa kita cari kita yuk. Nah suatu hari suatu hari di meja dapur, di dapur saya itu ada makanan, terus saya cobain, wah enak banget, ini apa sih ini? Ini apa ini? Dia bilang, saya tanya gitu. Oh tadi aku ini beli mangut di pasar, tak bikin kayak lodeh gitu. Saya langsung bilang ini saja. Udah ini saja. Ini kita masuki satu menu Jawanya. Ini pertama-tama sangat tradisional, gitu kan, tidak mudah ditemukan, jadi cocok dengan konsep Tuman. Ya gitu, akhirnya kita itu. Jadi memang Tuman itu fusion antara Minang dan Jawa. Yang dominan Minang, ya backbone tulang punggungnya Minang, tapi kita menyusupkan menu tradisional Jawa, gitu kan. Yang kebetulan istri saya bisa. Mungkin persepsi orang seperti orang Padang di luar, padahal jauh banget gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Di sini ya ada yang bilang makanan Sunda, ada yang bilang makanan Betawi, ya saya bilang Minang tradisional, resep keluarga. Nah di situ ciri khas kami di situ. Saya sangat surprise karena warung ini kemudian seperti tiba-tiba saja gitu ya. Saya punya banyak teman. Kan orang yang makan di sini kan saya bilang tadi itu. Saya di sini itu pengen menghidupkan spirit warung Tempo Dulu, di mana antara pelanggan dengan yang lola warung itu seperti jadi saudara saja. Itu banyak sekali. Tiba-tiba saya punya banyak teman. Ya, kemudian teman-teman yang tadi menghilang tiba-tiba datang ke sini. Nah, itu berkah yang betul-betul itu di luar dugaan itu. Tiba-tiba saya kedatangan teman-teman yang menghilang lama gitu kan, nyambung kembali, nyambungnya di sini. Itu yang susah dinilai dengan keuntungan toh. Saya memperlakukan customer itu ya seperti saudara. Saya tidak menerapkan hitung-hitungan bisnis yang saklek gitu loh, yang sebatas mengejar keuntungan uang, itu tidak. Tapi tadi itu saya justru merasa senang, merasa happy karena kemudian warung saya itu kemudian menghadirkan kegembiraan pada orang gitu loh Mas. Jadi warung saya itu bukan sekedar tempat makan, tapi menimbulkan rasa gembira pada orang. Oke lah, mau senang-senang ya teman aja. Nah gitu. Pokoknya makan dengan hati gembira itu, nah itu loh yang saya senang itu. Itu yang memang buat saya menggembirakan.